Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Jadi satu pertandingan menentukan akan dijalani oleh Garuda Muda malam ini melawan Vietnam. Kemenangan menjadi harga mati jika timnas ingin lolos langsung ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup. Kita masih membahas bagaimana peluang Garuda Muda menaklukkan Vietnam, apa strategi yang harus dilakukan oleh pasukan Coach Nova Arianto untuk memastikan tiket semifinal di hadapan pendukung sendiri, terutama di Stadion Utama Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita masih membahas bersama Coach Indrianto dan Bungkus. Coach Indrianto, kita bahas soal prediksi dari media Vietnam ya. Ini saya kutip tadi, ada dikutip juga oleh media Indonesia. Ternyata sudah dianalisa oleh media Vietnam bahwa gaya bermain timnas Indonesia itu energik dan tekanan tinggi, transisi cepat, penggunaan bola mati yang efektif. Tapi di sisi lain celahnya itu disebut dari lini belakang saat terlalu sering bermain dengan garis pertahanan tinggi karena seringnya mendorong formasi tinggi ke depan. Nah, apakah itu juga poin-poin yang harus dievaluasi untuk nanti malam, Coach Indrianto? Ya, pastinya formasi yang Coach Nova kita tahu yang menyerang. Makanya pertahanan pasti akan dilihat dianalisa oleh Vietnam itu menjadi titik lemah. Tapi paling enggak Coach Nova sudah memperbaiki di dua pertandingan yang sebelumnya apa kekurangan atau yang harus diperbaiki, dan di pertandingan kedua menurut saya sudah mulai rapih, sudah mulai berani membuat pemain-pemain depan dari lawan juga agak kesulitan juga. Tapi saya berharap pemain-pemain ini tidak nervous di pertandingan eh, terakhir ini. Ya, pemain-pemain harus bisa memanfaatkan momen bagaimana situasi di lapangan. Pasti pemain-pemain kita harus bisa menjadi eh, yang terbaik lah nanti di pertandingan malam hari ini, Mas. Oke. Bungkus, dengan prediksi dari media-media Vietnam tersebut, artinya kan sudah diprediksi soal kekuatan dan juga kemungkinan atau potensi kelemahan dari timnas Indonesia. Disebut bahwa sebenarnya karena posisi aman dengan imbang saja bisa menjadi juara grup A, tapi ternyata bermain defensif atau bertahan itu dapat menjadi resiko terutama bagi pemain muda. Oleh karena itu, Vietnam disarankan untuk mengincar permainan yang proaktif, bukan sekedar mempertahankan skor. Nah, apakah itu juga menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk menyusun strategi untuk nanti malam, Bungkus? Iya, saya tidak percaya Vietnam itu akan bermain defense ya, karena kita tahu bahwa si Vietnam itu mau di tim senior, mau di tim usia muda itu bukan tim yang berkarakter bertahan ya. Mereka cenderung bermain agresif dengan kecepatan mereka, ya bahwa mereka akan mengandalkan defense counter boleh jadi ya, tapi cara main Vietnam itu bukan bertahan. Jadi saya pikir tidak akan melihat Vietnam yang bertahan hanya untuk mempertahankan hasil imbang, bukan seperti itu. Apalagi cara main yang sudah ditunjukkan di dua laga sebelumnya, Vietnam tuh bermain agresif ya, dengan sayap-sayap cepat, dengan keberanian melakukan syuting-syuting dari luar kotak penalti. Ini yang harus kita waspadai. Kita menurut saya memang harus mewaspadai area half space ya, di mana kita kadang-kadang kehilangan orang di situ, kekurangan orang pemain yang mengisi posisi half space, sehingga lawan beberapa kali bisa memanfaatkan itu dengan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Nah, artinya di sini perlu kedisiplinan. Coach Nova harus mengingatkan pemain agar disiplin mengisi area yang berpotensi dimanfaatkan oleh Vietnam. Yang kedua, pemain-pemain kita memang karena karakternya memang pemain usia muda tuh masih suka tergoda untuk ikut naik menyerang, kadang-kadang meninggalkan posisinya tidak pada saat yang tepat. Jadi ketika harus kembali untuk mencoba bertahan atau transisi negatif, kadang-kadang ketinggalan. Nah, ini hal-hal begini emang biasa terjadi pada tim usia muda. Nah, Coach Nova dengan pengalaman panjangnya sebagai pemain belakang mudah-mudahan bisa terus mengawal pemain dari pinggir lapangan. Kalau kita main disiplin, kalau kita mewaspadai area half space, tidak memberi ruang terlalu banyak di sana, saya sebetulnya masih tetap optimis kita bisa mengalahkan Vietnam ya. Karena kita punya pemain-pemain yang secara pengalaman bertanding cukup baik. Di samping ada Reno, ada Kakak, Dimas juga pemain yang berpengalaman main di kompetisi kasta kedua. Ini yang menurut saya akan membuat kita sedikit lebih punya peluang karena kita punya pemain-pemain yang punya kemampuan jadi pembeda. Vietnam itu mainnya lebih kolektif memang, karena memang sebetulnya mereka itu diturunkan dalam kompetisi sebagai satu tim. Ya sama seperti Indonesia juga punya Garuda United ya yang berkompetisi di EVA, Vietnam juga melakukan hal yang sama. Tim usia 19-nya ini diterjunkan di kompetisi kasta kedua Vietnam.
Oke, pemain-pemain itu dengan keunggulannya juga menjadi faktor yang membangun optimisme. Tadi Bungkus juga bilang soal optimisme. Optimisme ini juga yang terlihat, kami sekaligus tampilkan. Ini adalah gambar dari Stadion Utama Sumatera Utara, pemirsa, yang akan segera menyambut laga antara Indonesia dan Vietnam. Coach Indrianto, apakah dukungan pemain ini bermain di kandang sendiri? Apakah ini akan menjadi faktor penentu juga yang akan signifikan membangun motivasi bagi para pemain timnas dalam menghadapi Vietnam, Coach Indrianto? Ya pastinya supporter tuan rumah, apalagi nih hari Minggu mereka merupakan hari weekend untuk bisa melihat pertandingan eh, internasional juga. Ini pertandingan yang sangat penting buat kita. Jangan sampai apa ya kita draw, karena yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan situasi apa pemain-pemain kita. Pemain-pemain kita butuh ketenangan, pemain-pemain kita butuh support. Dan saya apa ya istilahnya bangga dengan Kakak, dengan Welber, mereka pernah bermain di Piala Dunia U17. Ini yang jadi penyemangat buat kita. Pengalaman-pengalaman mereka tadi Bungkus bilang Kakak bermain di Liga 1 dan pernah jadi eh, membuat gol buat satu Indonesia di Piala Dunia. Terus Welber juga pernah bermain di Piala Dunia juga di U17. Ini menjadi faktor utama apa ya pemain-pemain kita lebih lebih bisa menikmati pertandingan. Saya berharap pertandingan ini berjalan dengan baik, pemain-pemain bisa menerapkan apa yang Jadi strategi yang diberikan siswa oleh kita itu Coach sama yang Nova bisa nanti, dan di Mas sini, Iqbal. yang berlek dialog itu Oke, dipakai. baik. Jadi Ngomongin lagi. keunggulan dari Kesalahan pemain-pemain dan juga nama-nama itu tentu sudah menjadi apa ya susunan dari taktik yang akan dilancarkan oleh Vietnam. Jadi sudah ketahuan nama-nama yang kira-kira harus diamankan untuk menambah poin bagi tim Vietnam. Tapi kalau dari Vietnam sendiri, Bungkus, pemain mana yang perlu diwaspadai atau strategi macam apa yang perlu diwaspadai, Bungkus? Saya melihat pemain-pemain Vietnam itu merata ya, kualitasnya baik pemain depannya maupun gelandangnya tidak ada yang terlalu istimewa. Kalau kita punya Kakak ya, yang punya pengalaman di atas pemain yang lain, kalau di Vietnam itu sebetulnya lebih merata. Jadi tidak ada pemain yang secara individu harus diwaspadai, tapi kolektivitas mereka itulah yang harus diperhatikan oleh pelatih. Karena pemain-pemain Vietnam itu seperti yang saya bilang tadi, pintar memanfaatkan situasi ketika mereka melakukan transisi cepat. Ketika kita masih ada di area garis pertahanan yang cukup tinggi, mereka dengan cepat menusuk dari dua sisi sayap kemudian memanfaatkan. Jadi menurut saya kita tidak perlu berfokus kepada satu dua pemain, tapi fokus kepada area di mana kita seringkali kehilangan posisi. Nah kalau kita bisa tutup kehilangan posisi itu dengan permainan disiplin, fokus, ya saya pikir ancaman dari Vietnam itu harusnya bisa kita kendalikan, bisa kita netralkan. Oke, Coach Indrianto, meskipun sudah disebut sebagai lawan terkuat ya, tentu penting untuk menjaga mental, apalagi ini laga hidup dan mati, tapi juga harus dijaga soal kepercayaan diri dan menikmati pertandingan. Bagaimana cara menjaga fokus para pemain Timnas Garuda Muda, Coach, agar tidak terbebani oleh status laga hidup mati ini dan bisa tetap menikmati pertandingan sambil terus mencetak gol, Coach Indri? Iya, yang terpenting adalah bagaimana tidak membuat kesalahan di menit-menit awal. Biasanya di menit-menit awal ini pemain-pemain belum apa ya belum siap. Nah ini yang harus dijaga nanti sama Coach Nova. Di menit awal di babak pertama, akhir di babak pertama, menit awal di babak kedua dan menit akhir di babak kedua juga. Ini yang harus bisa apa ya diberikan motivasi buat pemain-pemain kita. Apalagi pemain Vietnam juga punya motivasi ya. Kita sering lah ketemu Vietnam bagaimana mereka memprovokasi juga. Tapi ya saya apa ya pemain-pemain kita tidak terpancing terprovokasi oleh pemain-pemain Vietnam nanti. Jadi Coach Nova mungkin udah mempunyai cara bagaimana memberikan motivasi. Apalagi nih asisten-asisten Coach Nova juga sudah berpengalaman. Tommy, ada Gendudoni, ada Deddy Gusmawan dan mereka pasti akan bisa memberikan motivasi di pertandingan penting malam ini, Mas Iqbal. Oke, dari pengalaman dan juga analisis dari Coach Indri, kemungkinan permainan agresif tadi juga sudah disebutkan oleh Bungkus, kemudian juga ada provokasi yang akan dilakukan oleh Vietnam untuk memancing mental dari Garuda Muda ya. Ini bisa diprediksi akan dilakukan. Nah, ini artinya kalau di awal, menit-menit awal harus waspada, Bungkus, jadi langsung menyerang sejak menit awal saja atau bermain lebih sabar dan menunggu momentum, Bungkus?
Ini pertandingan yang menentukan ya, pertandingan yang bisa dibilang katakanlah hidup mati. Jadi biasanya pelatih kalau di pertandingan seperti itu pasti mengamankan dulu menit-menit awal. Pasti akan meminta pemain fokus dulu, istilahnya beradaptasi dulu dengan situasi di lapangan. Nah saya sih yakin semua itu sudah disiapkan oleh Coach Nova dan jajaran asisten. Yang penting itu pemain di lapangan bisa disiplin dengan apa yang sudah disiapkan. Karena kadang-kadang seperti yang kita sudah sering lihat, semua sudah disiapkan oleh pelatih, skenario-nya, game plan-nya. Tapi satu kelengahan akhirnya dimanfaatkan oleh lawan. Nah ini yang mudah-mudahan kali ini pemain bisa lebih fokus di lapangan. Terutama seperti dikatakan Coach Indri tadi di menit-menit awal dan di menit-menit akhir. Kalau pemain kita bisa fokus dengan kematangan dan pengalaman yang kita punya, saya tetap percaya bahwa kita bisa mengalahkan Vietnam, bisa minimal kita bisa merebut mencetak gol ke gawang Vietnam yang mudah-mudahan gol itu bisa menjadi penentu lolosnya kita. Oke. Kalau dari track record kita 6 kali ya melawan Vietnam di AFF U19 di situ tidak lengkap tentunya kalau saya tidak tanya prediksi skor. Coach Indri, prediksi skor nanti malam? 1-0 cukup buat Indonesia. 1-0 cukup. Bungkus? Iya, sebetulnya saya pengennya 2-0 ya, tapi kayaknya kita golnya juga nggak terlalu banyak di kejuaraan kali ini. Jadi 1-0 sudah cukup untuk membawa kita lolos. Oke, jadi kita sudah tidak sabar menantikan laga. Pasti seru sekali ya karena kekuatan dari kedua tim ini tentu termasuk berimbang dan tentu masing-masing punya keunggulan masing-masing. Tapi yang jelas main di kandang sendiri, supporter sendiri tentu akan memberikan suntikan semangat bagi para pemain timnas Garuda Muda. Terima kasih ya Coach Indri Bungkus sudah bergabung dengan Sama-sama Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.